10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 4C. Kembali lagi bersama Bapak Olumban Batu dalam video pembelajaran kelas 4. Minggu lalu kita sudah belajar tema 4A subtema 1. Jadi selama 1 minggu ini kita belajar subtema 2. Bapak harap semua dipersiapkan baik buku tulisnya, dan sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa di rumah masing-masing. Oke, baik anak-anak, selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2 dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. 1. Bacalah paragraf dalam teks dengan cermat. Yang kedua, cermatilah kalimat utama dan kalimat penjelas setiap paragraf. 3. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti paragraf yang ditulis di bagian pusat diagram. Sedangkan gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok yang ditulis bercabang dari gagasan pokok. Bacalah teks berikut dengan cermat. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa daerah tersebut tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pada teks yang kita cermati tadi, bahwa kalimat utamanya adalah nomor 1. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Sedangkan kalimat penjelasnya ada 2, yaitu keragaman bahasa daerah tersebut tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Lalu, bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pada teks sebelumnya, bahwa kita sudah menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kali ini, gagasan pokoknya pada teks sebelumnya bahwa Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Sedangkan gagasan pendukungnya, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Yang kedua, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Berikut contoh diagram gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bahwa gagasan pokok berada di inti yang paling atas, yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Sedangkan cabang-cabangnya adalah gagasan pendukung, ada 2. Yang pertama, keragaman bahasa tidak memecah belah. Yang kedua, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke muatan ilmu pengetahuan alam berikut ini. Cara menghasilkan bunyi. Masih ingatkah anak-anak Bapak video pembelajaran sebelumnya bahwa kita pernah belajar tentang bunyi? Bunyi dapat dihasilkan karena ada benda yang bergetar. Yang kedua,
Bunyi dihasilkan dari sumber bunyi seperti pita suara manusia atau alat musik. Perhatikan alat-alat musik berikut beserta caranya menghasilkan bunyi dari alat musik tersebut. Nomor 1, biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. 2, marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Yang ketiga, gitar. Ayo anak-anak Bapak, siapa yang pernah bermain gitar? Iya, senar gitar yang dipetik menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Ayo anak-anak Bapak, siapa yang suka bermain piano? Touch piano yang ditekan menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar oleh tekanan touch. Yang terakhir, gamelan. Lempengan logam gamelan yang dipukul menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari lempengan logam yang bergetar. Oke, anak-anak Bapak, menurut kalian bagaimana sih cara alat musik berikut menghasilkan bunyi? Jangan lupa dikerjakan di buku latihan. Ini jadi tugas IPA kita. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Bapak. Demikian pembelajaran kita melalui video pembelajaran. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sombong amat.